Pemirsa, anak pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar kembali jadi sorotan publik lewat tingkah lucu dan ceriwisnya. Ia mengikuti orang tuanya, bocah yang akrab disapa Abang L tersebut, rupanya tak mau kalah eksis dan belakangan kerap ngevlog bak YouTuber cilik. Di vlognya kali ini, Abang L bermain ke salah satu mall di Jakarta. Terlihat Abang L asyik berjoget menikmati live music. Sudah banyak yang tahu anak Lesti dan Bilar ini selalu excited saat mendengar musik. Maka tak heran jika Abang L langsung goyang mendengar lagu favoritnya, bahkan all out sampai dance Deadpool. Bersyukur ya kita maksudnya punya anak yang memang punya darah seni gitu, punya darah seni yang memang bisa dibilang terakhir, insya Allah terakhir sebagai entertainer. Usai asyik berjoget, Abang L pun main ke playground. Saat sampai di playground, Abang L berjalan dengan semangat dan langsung menuju wahana permainan prosotan. Wajah gembira terpancar saat Abang L main prosotan. Enjoy-nya dia aja. Kalau dia pas lagi nyaman, ayo syuting bang, ayo abang syuting. Kadang-kadang nih memang dia sendiri tahu, dia sendiri pada malah ngajakin, papa kapan syuting? Yuk syuting yuk gitu. Jadi kadang-kadang bukan kita yang malah ngajakin, malah dia yang minta. Ayo main prosotan yuk, main. Seru. Setelah bermain prosotan, Abang L langsung menuju ke wahana mobil-mobilan. Meski didampingi, namun Abang L berusaha untuk menyetir mobil-mobilannya sendiri dan menguji kemampuannya balapan dengan anak-anak lain di wahana tersebut. Hebatnya, Abang L juga ngedrift dengan mobilnya tanpa merasa pusing. Seakan belum puas bermain mobil-mobilan, Abang L menguji adrenalinnya lagi dengan bermain ATV. Dengan berani, Abang L juga belajar mengendarai ATV dan melewati berbagai rute. Meski masih kecil, namun keberanian Abang L patut diacungi jempol. Sejumlah permainan dicoba dan tak gentar ataupun takut. Terakhir sebelum pulang, Abang L mengunjungi wahana mandi bola dan juga bermain di dalam bola air. Ayo guys. Garing! I believe I can fly. Di tempat terpisah, usai menjalani ibadah umroh, Jennifer Koppen dengan putri sematawayangnya Kamari Sky Wasing tak langsung pulang ke tanah air, melainkan menyempatkan diri untuk berlibur sejenak ke Dubai. Jennifer dan Kamari liburan ke Dubai tidak hanya berdua, sebab keduanya juga ditemani oleh ibu mertua dan adik iparnya. Sebelum menuju berbagai destinasi tempat wisata, momen Jennifer yang tengah bersiap-siap dengan Kamari jadi sorotan. Banyak yang gemas dengan tingkah lucu Kamari. Guys, ini nih repotnya kalau punya anak perempuan yang sifatnya sama emaknya. 11, 12 nggak bisa diam, kerjaannya marah-marah terus. Aku tuh tiap hari kalau mau ikutin rambut Kamari atau pakein Kamari baju, itu rasanya kayak perang. Wow. Hai guys, jadi hari ini Mama Rili lagi ada di Dubai dan lagi mau jalan-jalan ya. This is my outfit, so cute sih.
Ya, selama di Dubai, mereka mengunjungi beberapa tempat wisata termasuk Red Sand Desert yang terkenal. Terlihat Jennifer menikmati waktunya selama berada di padang pasir ternama itu. Habibi, come to Dubai. Tak hanya itu, setelah sekian lama tak bikin vlog bersama Kamari, akhirnya Jennifer mengunggah vlog bersama putrinya saat berada di Madinah. Guys, sekarang kita lagi ada di perjalanan mau ke salah satu museum. Gue gak ingat namanya apa. Dan buat lo pada yang bakal nanya, Kamari mana kak? No, di belakang, lihat tuh. Kiss bye. Dadah. Say hello. No. Tuh, dia aja kagak mau nyapa lo. Oke. Kan lo pada sombong sama gue. Lo pernah nanya kabar gue, nanya anak gue mulu. 42 derajat. Tapi untungnya nggak terlalu panas sekarang. Tapi kalau siang masya Allah lebih panas daripada Mekah. Jadi tadi aku lagi di gift store-nya, terus aku pengen beli history of Mekah. Very interesting karena kayak dia ada semua cerita tentang Mekah dari buku. Harusnya kita ke museum kan, tapi nggak jadi karena udah jam sholat maghrib. Jadi sekarang kita mau cari musola untuk sholat maghrib dulu. Jennifer juga sempat mengungkap perasaan harunya bisa berada di Mekah dan menunaikan ibadah umroh. Di momen itu, Jennifer juga sempat merasa deg-degan saat masuk ke Raudhah. Di depan Raudhah. Jadi ini adalah makam Nabi dan dua sahabatnya. Dan kali ini kita akan masuk rame banget. Aku deg-degan banget. Ini yang terakhir karena besok aku bakal pulang. Ya, semoga aku bisa menyampaikan semua doa-doa yang pengen aku panjatkan. Dan semoga dikabulkan sama Allah. Nanti aku di dalam mungkin nggak bakal bisa terlalu nge-record karena aku mau fokus berdoa. Kalau memang sempet dan ada waktu luang untuk foto, aku pasti lakuin. Tapi kalau enggak, ya udah. Ya, ibadah umroh yang dilakukan Jennifer memang jadi sorotan publik. Mengingat Jennifer pergi umroh 2 bulan setelah kepergian suami tercinta Dali Wasing dan berniat untuk membadalkan umroh untuk almarhum suaminya. Dari mulai keberangkatan hingga saat di Mekah, publik kerap penasaran dengan aktivitas Jennifer yang juga mengajak putrinya Kamari. Diketahui Jennifer pergi umroh juga didampingi dan dibimbing guru spiritualnya, Ustadz Dery Sulaiman. Ya, alhamdulillah umroh kita juga nggak lama ya, cuma 9 hari. Kami 4 hari di Mekah, 5 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, 4 hari di Madinah. Nah itu perjalanan kita tuh agak sedikit lama nungguin itu. Sementara Jennifer kan orangnya sat-set kan. Jadi kami di Mekah sama-sama terus, di Madinah Jennifer dia gerak sendiri dengan aku ada teman juga yang aku minta tolong untuk antarin dia tuh kemana-mana gitu. Ibadahnya khusyuk lah, berjalan sesuai dengan yang diimpikan, yang diharapkan. Mau tahu sesuatu dia nanya, ini gimana caranya, ini sholat ini apa, kayak gitu aja. Jadi komunikasi aku selama di sana tuh lebih banyak lewat WhatsApp sih. Nah, karena aku juga menjaga privasinya, jadi paling itu aja aku nemenin ketika umroh aja, ketika tawaf itu aja. Momen menarik yang juga membuat publik haru adalah saat Jennifer menyebut putrinya melihat sosok Dali Wasing. Diakui Jennifer selama umroh, dia tak pernah melihat sosok yang mirip dengan Dali. Dia pun terus berdoa untuk bisa diberikan kesempatan tersebut. Doa tersebut ternyata diijabah Allah melalui putrinya Kamari. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Dery Sulaiman yang juga berada di sana saat itu. Nah, merinding juga sih aku ngelihatnya waktu itu. Saya bilang, Masya Allah, ini jangan-jangan anak kecil ini diperlihatkan Allah. Mungkin ya, kita nggak pernah tahu ya, apa yang terlihat di sana. Iya, anak kecil kan begitu. Dia tiba-tiba aja nunjuk-nunjuk, manggil-manggil papa. Dan itu bukan sekali 2 kali, sering. Selama di sana tuh dia sering ngucapin papa gitu. Ya, sepulangnya dari umroh, Jennifer rupanya juga mendapat banyak masukan serta permintaan untuk segera berhijab. Namun Jennifer belum sepenuhnya mantap untuk merubah penampilan. Guys, aku juga pengen kalian tahu kalau aku nggak mau kalian berekspekt kalau pulang aku umroh aku bakal langsung berhijab. Karena berhijab itu adalah suatu hal yang menurut gue besar banget ya. Kalau lo udah memutuskan untuk berhijab, kalau bisa jangan sampai lepas lagi. Jadi aku mendingan mempelajari agama aku lebih dalam lagi. Dalam artian aku sih nggak lupa sama Tuhan ya, aku berdoa. Tapi memang
aku nggak mau bohong, aku jarang sholat. Dan aku rasa Tuhan ngambil dalih ini juga sebagai sedikit teguran kamu kalau hidup itu cuma sementara, kayak lo berubah. Namun setelah umroh, Jennifer sempat mengunggah statement perihal dirinya akan menerapkan mengurangi penggunaan pakaian terbuka. Meskipun publik juga sempat menyoroti Jennifer yang tampil dengan tank top dan loose pant warna putih dan mengenakan kefieh untuk menutupi kepala dan wajah saat liburan di Dubai usai umroh. Aku pengen lebih memperdalam agama aku dan belajar lebih banyak. Insya Allah pelan-pelan berubahnya. Lantas apa tanggapan Ustadz Dery Sulaiman selaku pembimbing Jennifer belajar agama terkait proses hijrah Jennifer? Benarkah sejumlah warganet kecewa lantaran statement Jennifer dianggap belum memenuhi ekspektasi? Ya aku doa aja bang, gak banyak komentar bang. Dia udah bisa umroh tuh udah bagus, dan mudah-mudahan yang kritik juga bisa umroh deh. Maksudnya teman-teman yang mau berdakwah, yang mau mengingatkan, gak apa-apa diingatkan tapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Jangan sampai ada merendahkan, membuli, itu bagus. Ya wajar lah, yang kecewa, yang memahami. Kan hidayah tuh berproses bang, gak semudah itu bang. Dia udah bisa umroh, udah semangat beribadah, udah jaga sholat, itu udah bagus. Ya semoga istiqomah Jennifer tetap dalam hidayahnya dan jangan tinggalkan sholat. Straight down the line. This is Witan. Witan's got Ragnar in the middle. Ragnar could have left it. Ragnar's second chance. And still Ragnar! Indonesia! Deflected strike! Laga kandang melawan Bahrain dan Cina akan menjadi pembuktian bagi tim nasional Indonesia untuk merebut poin di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah di dua pertandingan sebelumnya, Indonesia sukses menahan tim dari Saudi Arabia dan Australia di kandang Bahrain yang akan digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 nanti, di mana laga akan dihelat di Bahrain International Stadium. Indonesia jelas mematok target kemenangan agar dapat meraih poin maksimal. Pun juga di kandang Cina, tim asuhan pelatih Sintayong juga akan memaksimalkan kemampuan untuk mencuri poin pada laga yang akan dihelat di Stadion King Daoud Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 mendatang. Nah, mudah-mudahan sih berharapnya sih bisa mendapatkan poin ya, mau itu 1 atau 3. Tapi berharapnya jangan pulang dengan tangan kosong sih. Wah, gua kalau sebagai masyarakat Indonesia sih pastinya optimis lah Indonesia bisa menang gitu ya. Walaupun lawan Bahrain ya mungkin berat, tapi gue yakin Indonesia selalu punya semangat, selalu punya energi untuk menang. Wah, aku sih excited banget ya nungguin timnas lawan Bahrain. Semenunggu itu karena emang aku suka banget nonton timnas. Untuk memaksimalkan target kemenangan, pelatih Sintayong bahkan sudah menyiapkan 27 pemain yang terdiri dari 16 pemain abroad dan 11 pemain lokal yang merumput di Liga 1. Upaya meningkatkan kemampuan tim dan kebugaran fisik juga terus dilakukan pelatih asal negeri Ginseng. Biasanya nggak jauh berbeda dengan yang sudah-sudah, yang udah polanya sudah kebentuk, tapi akan dimainkan 2 pemain baru yang dinaturalisasi. Kalau mereka berdua turun, ada 1 mungkin atau 2 pemain Indonesia yang mau nggak mau dirotasi. Satu isu yang paling sentral adalah soal cedera. Ya karena dalam mungkin seminggu 2 minggu terakhir itu banyak pemain bertumbangan. Sayuri bersaudara itu definitely udah nggak akan ikut. Kemudian Justin Hubner juga kita tahu nggak dipanggil, padahal kita kekurangan CB kiri. Kemudian juga terakhir adalah Martin Paes. Memang Martin Paes dikabarkan hanya cedera ringan di pergelangan tangan atau di tangan, tapi ini adalah bagian yang paling vital untuk pertahanan Indonesia. Jadi isunya adalah ini, tapi soal mental, soal percaya diri saya rasa nggak ada masalah. Namun di tengah gegap gempita pecinta sepak bola tanah air menunggu jelang laga tandang tim Garuda di Bahrain dan Cina, kabar buruk menerpa penjaga gawang timnas Indonesia yang belakangan cukup diandalkan Sintayong sebagai pilihan utama. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Martin Paes dikabarkan mengalami cedera ringan di bagian pergelangan tangan setelah bermain membela tim profesionalnya FC Dallas. Kabar itu secara resmi dibagikan akun X milik FC Dallas belum lama ini.
Aku juga suka banget sama kiper kita, tapi sayangnya yang aku tahu dia tuh lagi cedera, jadi aku semoga kayak berharapnya dia tetap main dan cepat sembuh. Namun, kondisi cedera ringan itu dikabarkan sudah pulih. Bahkan FC Dallas mengumumkan jika kiper andalannya itu sudah dipersiapkan untuk ikut berlaga pada Senin 7 Oktober mendatang melawan Portland Timbers. Karena itu, keberangkatan Martin diperkirakan tidak akan berangkat berbarengan dengan timnas Indonesia yang sedianya akan berangkat pada 5 Oktober atau 5 hari jelang laga di Bahrain. Martin rencananya akan menyusul ke Bahrain setelah menyelesaikan tugas di klubnya FC Dallas. Tapi yang disayangkan kan Martin Paes ya, penjaga gawang kita, isunya memang ada cedera kecil lah di pergelangan tangan. Semoga dia bisa diturunkan sehingga Indonesia bisa full tim dengan kekuatan terbaik. Ya, sosok Martin Paes memang cukup mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air setelah 2 aksinya di laga melawan Saudi Arabia dan terutama melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, sukses menggagalkan beberapa peluang gol yang didapat tim dari negeri Kangguru. Namanya bahkan terus dielu-elukan pecinta timnas Indonesia yang memadati tribun penonton di Stadion GBK. Martin Paes sih gue perhatiin banget ya karena muncul mulu di FYP gue. Jadi gue lihat emang penyelamatannya sih gokil-gokil ya, hebat sih. Dalam sebuah wawancara bersama New York Times, pria pemilik nama lengkap Martin Vincent Paes, kelahiran Nijmegen, Belanda 14 Mei 1998 ini mengaku terkejut dengan sambutan para supporter Indonesia. Pemain yang punya nenek kelahiran kota Kediri, Jawa Timur di masa pemerintahan Hindia Belanda ini mengaku lebih terkejut ketika akun media sosialnya dalam sekejap bertambah followersnya hingga mencapai 1,7 juta followers. Bahkan Paes tak menyangka jika antusiasme fans sepak bola begitu fanatik, hingga keluar hotel pun ia harus dikawal ketat. Yang ngejar pesawat, Pak. Martin Paes sekarang udah menjadi idola di warga Indonesia, terutama pada ibu-ibu. Seperti apa? Nggak apa-apa lah, itu kan hak setiap orang pribadi ya. Mau dia ngerti, mau enggak, kan yang penting dia sudah datang dan mensupport Indonesia gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih harusnya. Keren sih, maksudnya ya dia jago dan dia juga berdedikasi banget buat tim bola Indonesia gitu. Selain dipuja karena kepiawaiannya menjaga mistar gawang, pria yang resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia sejak 30 April 2024 ini terutama banyak digilai fans sepak bola kaum Hawa. Tapi para fans sejatinya tak boleh bermimpi berlebihan untuk bisa merebut hati pemain FC Dallas ini. Sebab rupanya Martin Paes sudah memiliki kekasih, seorang supermodel papan atas dunia bernama Luna Bijel. Tapi untuk Martin Paes ya aku lihatnya dia cakep dan juga bersih gitu kelihatannya ya, dan ada karismanya sendiri, karismatik. Luna Bijel tercatat sebagai 50 supermodel top dunia. Luna bahkan diketahui pernah menjadi model cover majalah kenamaan dunia hingga pernah melenggang di atas catwalk dengan rancangan brand ternama. Sejak Martin Paes membela tanah air, popularitas Martin dan Luna Bijel juga makin meroket. Keduanya sering memajang pose-pose kebersamaan di media sosial. Selain pesona dan kepiawaian Martin Paes yang mampu mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air, terutama antusiasme pendukung dari kaum Hawa, sosok gelandang serang Ragnar Oratmangun juga memiliki pesonanya sendiri.
Selain Martin Paes, aku juga suka sama Ragnar sih, karena dia tuh apa ya, dilihatnya kan kayak cowok yang soleh gitu, terus keren juga, dan dia juga dipanggilnya kan Haji gitu ya. Pria kelahiran Oost, Belanda pada 21 Januari 1998 atau seusia dengan Martin Paes ini, selain gigi di atas lapangan hingga namanya dielu-elukan setelah sukses mencetak gol ke gawang Saudi Arabia, Ragnar juga dikenal punya pembawaan yang kalem dan soleh. Bahkan sebelum melawan Saudi Arabia beberapa waktu lalu, Ragnar sempat menunaikan ibadah umroh jelang laga. Bahkan Ragnar dikenal rekan sesama timnya sebagai muslim taat yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ia selalu menyempatkan sholat di sela latihannya bersama tim Garuda. Saking taatnya, pemilik followers 1,7 juta ini bahkan dijuluki fans dengan sebutan Wak Haji. Pemilik nama lengkap Ragnar Antonius Maria Oratmangun ini diketahui punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Fordata, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Bahkan Oratmangun disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, yakni Johari Oratmangun. Ragnar sendiri resmi memperoleh kewarganegaraan pada 18 Maret 2024. Sejak mulai resmi membela timnas, bahkan Ragnar sempat mendatangi kampung halaman kakek dan neneknya di Maluku. Kedatangan gelandang serang ini pun sontak menyita perhatian warga kampung di mana sang nenek dan kakek Ragnar dilahirkan. Sejauh ini, pemain yang bermain di klub profesional Belgia, FC Dender ini cukup tampil apik di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Lantas akankah Ragnar kembali mencetak gol di laga melawan Bahrain dan Cina nanti? Bagaimana para pengamat menilai penampilan para punggawa timnas? Bagaimana pula euforia supporter tanah air jelang laga dihelat? Ya harapannya di Bahrain nanti bisa mencuri poin itu aja sih. Optimis 1-0 lah, nggak usah muluk-muluk. Gue rasa sekarang akan jadi 2-1. Indonesia pastinya menang. 2-0. Indonesia harus menang. Semangat. Menurut aku, prediksi aku timnas lawan Bahrain 2-0. Prediksi sama harapan beda ya. Ini yang sering orang salah ya. Kalau harapan pasti kita akan pengennya menang, itu udah pasti ya kalau kita memang orang Indonesia. Tapi kalau gue harus dinilai secara faktual, gue rasa gue akan senang kalau kita bisa membawa 4 poin. Ya, mungkin seri dari Bahrain dan kemudian kita harus bisa mengalahkan Cina. Kenapa? Karena dari awal waktu drawing pun di Kuala Lumpur di mana gue saat itu hadir dan mewawancarai Branko Ivankovic, dialah yang paling koar-koar tuh pelatihnya. Dan dari situ gue menyimpulkan tim ini paling lemah dan ternyata betul sejauh ini tim itu paling lemah. Dan jangan lupa kita sudah berhasil mencuri 2 poin dari 2 raksasa Asia, 2 tim yang dianggap paling kuat dan Jepang bersama Jepang. Artinya di atas kertas, di atas lapangan gue yakin juga kita minimal bisa mengalahkan China, kemudian mencuri 1 poin dari Bahrain. Kalau itu yang terjadi, gue sudah sangat senang dan kita akan mencatat sejarah menjadi tim Asia Tenggara pertama yang meraih poin terbanyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Itu jadi 4 poin dari lawatan kali ini, mudah-mudahan. Wah Haji alias Ragnar Oratmangun emang gak usah diragukan lagi nasionalismenya ya pemirsa. Apalagi pria yang punya darah Maluku ini dikenal sebagai muslim yang sangat taat nih. Maka wajar jika pesona gelandang serang timnas Indonesia ini banyak diidolai para wanita. Sementara untuk Martin Paes, semoga cedera ringan di bagian pergelangannya segera pulih ya. Supaya nih nanti bisa memperkuat timnas saat laga melawan Bahrain 10 Oktober dan melawan China pada 15 Oktober mendatang. Apalagi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ini berlangsung di kandang lawan. Dan kita doakan semua punggawa timnas sudah siap mental dan juga fisik. Semangat terus para punggawa Garuda dan juga semangat juga nih untuk Sinteyong. Rakyat Indonesia menantikan aksi-aksi kalian di tanggal 10 dan 15 Oktober nanti yang akan diselenggarakan langsung hanya di RCTI. Dan selanjutnya kepada Goalspot, Ruben Onsu ini blak-blakan soal alasannya menceraikan Sarwenda. Penasaran kan? Simak sesaat lagi.
Aliyah Masai didampingi oleh suami tercinta Thorik Halilintar dan kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu sore kemarin untuk memenuhi panggilan pihak penyidik untuk mediasi terhadap laporan dugaan penyebaran hoaks yang menyebut jika Aliyah hamil di luar nikah. Lantas benarkah saat pertemuan untuk kali pertama, Thorik sempat tersulut emosi dengan terlapor yang merupakan seorang ibu-ibu berusia 62 tahun? Kita mau mendatangi panggilan untuk mediasi soal kasus yang kemarin. Nanti pas turun kita ngobrol-ngobrol. Kita nunggu berusaha untuk sopan tadi sepanjang mediasi, tapi saya tuh Cewek apa cowok? Ibu-ibu. Lebih emosi suami saya gitu. Ya, siapa suami yang nggak terima kan pasti digituin istrinya, jadi kayak agak bawa emosi gitu kali ya. Menjaga kehormatan istri menjadi tanggung jawab Thorik saat ini. Apalagi tak hanya satu kali. Penyebar berita bohong itu menyebarkan berita ke jejaring maya pribadinya. Karena sudah kadung emosi baik Thorik maupun Aliyah, sudah menutup pintu maaf atau damai untuk pelaku. Hingga masalah tersebut tetap diproses oleh pihak berwajib. Sangat menyayangkan sih kenapa sesama perempuan bisa seperti itu. Apalagi sudah punya anak, sudah punya cucu, jadi sangat disayangkan aja sih. Pengacara saya sudah bilang itu harus balik lagi ke pihak kepolisian, tapi dari kita yang namanya hukum, apa yang dilakukan itu harus tetap berjalan. Karena kita sudah sepakat untuk membuat laporan polisi ini sekitar mungkin hampir 1 bulan lalu, jadi ya kami akan kembalikan kepada teman-teman penyidik atau penyelidik untuk diproses bagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bisa jadi ini menjadi puncak kemarahan Aliyah dan Thorik hingga ia tak bisa memaafkan penyebar berita bohong tersebut menyerang personal mereka. Apalagi hujatan begitu mengalir deras sejak keduanya merajut kasih. Untuk berhati-hati sih kita semua berbijak dan bijak untuk menggunakan media sosial, karena di media sosial itu banyak banget yang bisa dilakuin, gak cuman mengutarakan kebencian atau menjatuhkan orang lain, bisa dipakai untuk menjadi lebih kreatif, jualan atau apapun, menyampaikan edukasi gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan kalau tidak bisa mengutarakan sesuatu yang positif lebih baik tidak usah sama sekali. 2 hari setelah kepergian artis senior Marissa Haque untuk selama-lamanya, pusara almarhumah di Tanah Kusir masih ramai dikunjungi para pelayat. Salah satunya sahabat almarhumah yang jauh-jauh datang dari Yogyakarta untuk berziarah. Meta Ayu merasa hidupnya banyak terinspirasi dari kisah hidup Marissa Haque yang masih tetap semangat belajar tanpa melihat usia. Perempuan asal Yogyakarta ini tampak begitu berduka dan mengaku kehilangan akan sosok yang selama ini dikenalnya bersahaja dan tak pernah berjarak, meski status sosial almarhumah sebagai artis sekaligus istri musisi. Walaupun beliau artis senior ya, tapi sangat-sangat membumi gitu. Artinya dengan orang yang tidak kenal, kemudian orang yang masih muda, beliau itu mau menyapa, menghargai orang, kemudian juga mau memotivasi untuk ayo maju. Dan juga saya melihat selama ini beliau juga memajukan Raut wajah duka juga masih tampak bergurat dari wajah suami almarhumah yakni Ikang Fauzi. Di malam kedua tahlilan almarhumah, musisi senior itu sempat memberi sambutan atas doa dan kehadiran keluarga dan sejawatnya. Prosesi doa-doa tahlilan berlangsung tampak begitu khusyuk. Sekali lagi saya mohonkan doa-doa teman-teman saya, mungkin selepas dari taklim ini sendiri di rumah juga kami mohonkan untuk terus berdoa supaya membantu melancarkan jalannya ibunda artis saya tercinta Marissa Grace binti Anwar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ayah dari Ciki Fauzi itu tampak begitu kehilangan sang belahan jiwa. Hingga kemarin, ia belum bisa bicara di depan juru warta karena masih berusaha bangkit dari perasaan kehilangan setelah kepergian istri tercintanya. Aku tuh kelihatannya cengengesan kayak gini sebenarnya ya berat juga ya gitu. Karena emang ya pertama kalau misalnya ya mau rezeki jodoh, aku tahu itu sudah ada yang mengatur dan itu dari atas ya, itu misteri yang di atas. Tapi kalau misalnya ada kerabat keluarga yang tiba-tiba meninggal, apalagi itu orang tua, jujur aja aku nggak pernah siap sih gitu, nggak pernah siap. Dan kita tuh sebenarnya udah ada rencana di ulang tahun ibu yang rencananya 15 Oktober. Ibu aku minta ulang tahun guys, 15 Oktober. Itu manusia benar-benar ya udah dibikin pasrah kalau udah kayak gitu ya. Lain halnya dengan Yasmin yang akhirnya bisa bernafas lega ketika bisa melihat kembali Romeo, orang yang ia sayangi. Dibalut rasa haru bercampur tangis meski ada gurat kemarahan lantaran Romeo tak memberi kabar, namun penjelasan Romeo mampu meluluhkan hati Yasmin. Dokter. Apa mau ke rumah sakit aja? Nggak usah. Dokter. Ini beneran kamu? Ini aku bukan hayalan lagi kan? Aku ngasih kamu dari mana? Kenapa kamu ngilang? Kenapa kamu gak ngomongin aku? Kenapa kamu gak ngasih tahu kalau kamu baik-baik aja? Kamu tahu gak betapa paniknya aku nyariin kamu? Aku takut. Aku takut dong. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut banget. Siapa yang akhirnya bernafas lega melihat adegan Romeo sama Yasmin? Aku. Karena aku nonton yang 2 hari lalu, aku nggak baca sih adegan itu. Jadi begitu aku nonton, aku pikir ini beneran gitu ketemu. Ternyata halusinasi, ya kan? Jadi nonton tayangan tadi malam sih, gemes. Berasa lagi nonton drakor. Karena ingin menyelidiki siapa dalang penembakan itu, Romeo akhirnya memilih untuk bersembunyi di sebuah rumah warga. Meski ada rasa gundah lantaran tak bisa bertatap muka dengan Yasmin. Kini penyamaran Romeo dari mulai menjadi badut hingga menjadi supir taksi akhirnya terbongkar. Tak ada lagi rasa cemas, yang ada hanya rasa rindu yang berpagut menjadi satu antara dua insan yang dimabuk asmara. Keduanya akhirnya merajut kasih, hingga Yasmin meminta Romeo untuk menyematkan kalung yang sempat diberikan kepada Yasmin. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Dok. Kenapa sih kamu baru ngungkapin perasaannya sekarang? Aku pernah berencana untuk menembak kamu, Yasmin. Kalung ini kan yang mau kamu kasihin ke aku. Yasmin, kamu pakai terus kalung ini? Aku gak akan pakai sebelum kamu yang pakein. Tapi aku memang bawa kalung ini kemana-mana. Kamu makin cantik kalau pakai kalung ini. Kita resmi jadian kan?
fokus karena dia benar-benar hancur gitu ya, hancur karena kehilangan Romeo ini. Romeo hilang ini kan memang 50-50 di matanya Baskara, di perasaannya Baskara. Wah, masa sih anak gua benar-benar udah nggak ada nih gitu. Tapi kan dia tetap optimis, enggak lah, harusnya masih ada gitu. Yasmin tampak malu-malu dan tak menyangka jika akhirnya Romeo menjadi kekasihnya. Apalagi ia secara tak sadar memanggil Romeo dengan sebutan sayang hingga membuat Romeo terkejut bukan kepalang. Namun sayangnya ketika Romeo meminta Yasmin kembali menyebut sayang, wajah Yasmin tampak merah merona. Nggak tahu, dia cuma nanya aku di mana, terus aku sehat apa enggak. Kok dia tumben-tumbenan yang begituan? Nggak ngerti juga aku sayang. Apa? Aku nggak salah dengar. Kamu barusan manggil aku apa? Sayang. Mentang-mentang baru jadian nih. Dok, aku manggil Dok sayang. Dok, aku manggil Dok nggak pakai sayang. Dok. Ah, jangan bohong. Aku dengar kok. Aku udah lama pengen kamu manggil aku sayang. Yasmin benar-benar bahagia bisa bertemu kembali dengan Romeo serta akhirnya bisa memberai kebersamaan dengan dokter tampan yang merawat almarhum ibunya. Meski bahagia, Yasmin harus tetap merahasiakan demi keselamatan Romeo lantaran Pras dan Ajeng masih terus memburunya. Hari ini tuh kayak mimpi banget deh. Aku mimpi gak sih? Hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya kejadian juga. Dia nembak aku. Dan sekarang kita pacaran. Kan ini kan Romeo kan belum ditemukan ya. Ceritanya belum ditemukan. Terus juga kalau untuk Pras dan juga Ajeng itu masih tanda tanya. Romeo itu masih hidup atau udah mati. Dan kebetulan ternyata apa yang sama-sama kita lihat ternyata Romeo masih hidup tapi dia belum berani untuk muncul. Romeo sendiri nyawanya sangat terancam oleh Ajeng dan juga Pras. Yang pastinya Prasetyo ini pressure banget sama Ajeng. Kalau misal pun si Romeo ini masih hidup itu dampaknya buat Ajeng ancamannya itu sangat besar sekali gitu loh. Karena mau nggak mau tuh misi gedenya Ajeng dan Prasetyo untuk menghabisi Romeo sih.